Hai semua, kembali lagi di tutorial Smap dengan Golang dan Ebiten. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita akan mulai untuk menampilkan player kita. Oke? Nah, oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa sih nak di titel ininya, titel video YouTube-nya itu namanya Smap, SHNSHUMP. Nah, jadi Smap ini sebenarnya singkatan dari Shoot Im Up, dimana ini tuh kayak genre gitu, genre game lah ibaratnya. Kalau misalkan game yang semap itu pada dasarnya ya kita punya player, habis itu player kita nembakin sesuatu gitu. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Jadi kenapa nggak saya tulis spaceship atau space shooter ya karena memang gamenya seperti itu gitu. Oke. Kita bakal mulai buat di sini saya bakal bikin struct tentang player. Kenapa kehapus? Oke, di sini. Di Golang kalau kita mau bikin struct itu kita bisa gunain type diikuti dengan nama struct-nya di mana player, lalu diikuti dengan keyword struct seperti ini. Nah, di sini kita pengen punya beberapa property atau field. Pertama adalah gambar, di mana berguna buat nantinya gambar playernya. Di sini dia itu bertipe data pointer dari ab10.image. Lalu kedua adalah posisi X dan juga posisi Y-nya. Oke, dimana ini adalah bertipe data float 64. Float 64. Oh ya, di Golang kalau misalkan sebuah propertinya ini mempunyai tipe data yang sama, kita bisa hapus ininya. Lalu kita bisa bikin koma seperti ini. Nah, jadi nantinya begini pun juga ini valid di Golang ini valid seperti ini. Oke, bisa. Di ininya untuk nyimpen gambarnya dan ini untuk posisi playernya. Oke. Nah, jangan lupa kalian harus di ininya di foldernya kalian sudah menyiapkan asetnya ya. Kalian bisa pilih playernya yang warna apa aja. Namun di sini saya pilih yang warna orange ya, player shape 1 orange. Jadi kita bisa nge-load gambarnya. Nah, kita bisa bikin variabel. Jadi kita bisa gunain sebuah function dari ab10 util. Jadi ab10 util ini berisikan semacam kayak utility dari ab10 ini, berarti kayak fungsi-fungsi tambahan dari game library ab10. Jadi kita ketik aja ab10 util, lalu kita bisa gunain function namanya adalah new image from file. Oke. Dan function ini itu menerima parameter string, dimana kita bisa masukin nama ininya, nama gambarnya. Oke, di sini saya bisa ambil dari rename aja, rename. Kita copy, lalu kita terus ini. Oke, save. Dan agak sedikit nge-lag, sorry, maaf. Oh kan, biasanya pasti tiba-tiba not responding ini emang saya pribadi juga nggak tahu kenapa di Sublime. Ini biasanya gara-gara ini sih ngeformat kodenya. Jadi kalau misalnya kalian gunain formatting code di Golang tuh namanya Go FMT. Nah biasanya dia bakal nge-import library yang mungkin kalau misalkan belum kita pakai. Misalnya kayak gini, ab10 util ini kan dari ab10 kan. Nah nanti sama dia bakal ditambahin. Kalau misalkan kita scroll nih ke atas nih, nah dia teman-teman perhatiin loh, kan dia bakal nambahin ab10 util. Nah namun di sini ini mesti diperhatiin. Nah di sini kan kita ab10 kita kan kalau misalkan terus di Go mode ini kan yang versi 2 ya. Jadi kita mesti ubah ini jadi versi 2 gini. Kalau misalkan guna ininya kita hapus, ini yang enggak ada kayak tadi kayak gini nih, itu nanti pas dijalanin itu bakal error gitu. Oke. Nah, ab10 util yang new image from file ini dia tuh mengembalikan 3 variabel. Nah, lalu kita bisa simpan aja di Golang seperti ini. Pertama itu adalah gambarnya, player image. Keduanya ini semacam option gitu kalau nggak salah, dan ketiga ini adalah error. Ini. Nah, di Golang kalau misalnya kita mau bikin kayak semacam multiple variabel gitu, kita bisa gunain cara seperti ini. Nah, lalu apa sih maksudnya seperti ini? Nah, jadi di Golang itu
kita tuh nggak bisa bikin variabel yang nggak kita pakai. Jadi setiap variabel yang kita buat di Golang itu harus kita gunain. Jadi ini juga lumayan bagus untuk apa ya, menghemat memori gitu kan. Ketika kita bikin variabel kan kita berarti ya juga ngeluarin memori gitu ya. Walaupun ya misalkan kita nggak begitu peduli sama performance gitu kan. Tapi di Golang setiap variabel yang kita buat itu harus digunakan. Kalau misalkan kalian nggak mau digunakan atau kalian nggak peduli, kalian bisa ignore aja dengan cara underscore seperti ini gitu. Nah, kalau oke mungkin sebagai contoh, misalkan ini saya save ya, saya save, lalu saya coba jalanin. Atau kalian bisa gunain go run main.go. Nah, teman-teman perhatiin nggak? No, player img declared but not used. Jadi kita nge-declare variabel ini sama error juga nih. Tapi nggak kita pakai, dan sama Golang itu nggak dijalanin kodenya. Itu mungkin kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya dikasih warning ya, warning dong. Jadi oke nih, ini kita punya variabel nggak kita gunain, tapi kode kita tetap jalan, cuma dikasih warning doang. Gitu. Tapi di Golang kita punya variabel dan nggak dipakai, langsung Golang bakalan ngeberhentiin programnya gitu. Oke, nah untuk error ini kita bisa cek aja kayak if error not equal to nil. Ya, kalau misalnya nggak error, kita bisa nampilin errornya, log.fatal error itu. Atau kalian bisa gunain panic error, ini juga sama seperti ini. Oke. Ya, kalau misalnya kalian nggak mau gunain errornya seperti biasa, kalian bisa gunain underscore aja di underscore seperti ini gitu ya. Di sini saya bakal nggak begitu gunain errornya karena memang player ship ini memang ada di sini, kecuali nggak ada ya kan, baru kita bisa gunain errornya. Oke. Nah ini kan kita udah bikin struct player ya kan. Nah, kita mau nantinya kita kan gunain player itu kan di dalam sini kan, di dalam update, di dalam draw. Nah, otomatis kita bisa gunain struct player ini sebagai properti dari struct game gitu. Jadi kayak di Golang itu biasanya disebutnya embedded ya, kalau misalnya kayak embedded struct gitu atau nested struct ya, saya agak lupa istilahnya apa. Tapi pasti kalian pernah lihat lah kayak seperti ini di dalam bahasa programan lain gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, anggapnya kita punya semacam struct atau sebuah tipe data namanya player, habis itu kita taruh di tipe data lain gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kayak apa ya, objek lah, kayak objek di JavaScript kan ada objek gitu kan, di Python kan kayak dictionary ya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Jadi dengan begini nanti kita bisa mengakses playernya gitu. Oh ya, di sini saya langsung nulis player aja. Kalian bisa semacam ngasih nama propertinya, misalnya kayak tes gitu. Jadi nantinya pas kita mau mengakses lewat di update, kita bisa tulis g.test. Nah, namun di Golang, maaf, kalau misalnya kita nulis langsung tipe datanya dan kita nggak semacam mendefinisikan nama propertinya, nantinya tuh kita aksesnya tuh sesuai dengan tipe data struct-nya. Jadi kayak ini player, jadi nanti kita akses tuh g.player gitu. Oke, jadi itu gunanya kenapa kita taruh di game, karena agar kita bisa akses lewat update sama draw gitu. Oke, nah di sini ini kan objek dari, ibaratnya dari game lah ya, instan dari game, kita bisa akses lewat game.player. Habis itu kita bisa ibaratnya bikin instan dari player img-nya adalah player img, dimana nih field yang img ya kan, img. Lalu posisi x-nya saya mau kasih di lebar layar dibagi 2, dan posisi tingginya, posisi y-nya itu adalah tinggi layar dikurang 50 gitu, seperti ini. Kalian juga bisa, kalau misalnya kalian nggak suka seperti ini, kalian bisa ngasih ininya apa namanya, properti. Jadi misalkan img ini terus x seperti ini ya, seperti ini. Nah, begini bisa, begini pun juga bisa. Misalkan kalian nggak suka dihapus seperti ini pun juga bisa, tapi harus mengikuti urutannya ya. Jadi urutan gambar, habis itu x sama y gitu. Oke, nah kita udah ngebikin instan dari player ya. Kalau misalnya kita coba jalanin, oke, ini udah bisa, namun gambar kita belum muncul ya kan, karena ya memang kita belum nampilin. Nah, sekarang kita mau coba nampilin. Jadi kita bisa ke bagian function draw di sini. Nah, pertama kita mesti kita mesti ngebikin sebuah variabel dari draw image option. Nah, mungkin kita bikin variabel namanya mungkin pp. Jadi kepanjangan dari player position. Lalu kita bikin variabel seperti ini. Lalu kita bisa gunain pointer dari ib10 draw image option.
Ya kan, jadi draw image option ini sudah berisikan beberapa properti, salah satunya buat ngegambar dan juga buat kayak apa ya, naro naro gambarnya ini nih di posisi mana gitu, oke. Itu adalah kalau nggak salah namanya pp dot geom gitu, ya kan. Habis kita mau udah punya function namanya translate, kita bisa taruh dia itu ada di g.player.x dan juga g.player.y, ya kan. Lalu kita bisa gunain ini dia variable screen, ya kan. Kita bisa tulis screen dot draw, di mana di sini adalah gambarnya di g.player.image, lalu adalah posisinya gitu. Jadi pada dasarnya tuh kayak ini nih variabel ini dimana nih pp kepanjangan dari player position, atau kalian bisa ngasih nama apa ya, cuman di sini saya singkat aja. Nah itu kayak ini ya, semacam draw image option tuh kayak berisikan tuh kayak option buat kita tuh ngedrawnya, apakah posisinya, apakah dia di rotate, apakah dia di scale gitu. Nah habis itu kita bisa ngegambar ke layarnya gunain screen ini, variable screen ini, oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nantinya kalian bisa banget cek di dokumentasinya. Nanti di bagian draw image option dia tuh kita bisa scale gambar, kita bisa ngerotate gambar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk translate ini kita tuh kayak naruh gambarnya di posisi mana gitu di game kita. Oke. Sekarang kalau misalnya coba saya save, coba kita jalanin kode kita. Oke, dia nggak muncul. Oke, mungkin bukan draw ya, mungkin draw image ya, kalau nggak salah, saya agak lupa. Draw image, coba kita jalanin. Dan oke, ada error. Dia bilang kenapa error? Panik runtime invalid. Bla bla bla. Oh, ya saya lupa. Jadi ini sebenarnya di Ibitin ini kalau misalnya kita mau ini ngeload gambar ini, kita tuh mesti gunain package itu dari image atau image / png, ya kan, seperti ini. Jadi kalian bisa tambahin aja kayak gini, ntar setelah itu bakal muncul kok. Jalanin. Dan ini dia, dari kita muncul mungkin agak kurang ya. Ini kita kurang posisinya jadi 100. Nah, ini dia. Dan sekarang player kita muncul, jadi sama ya seperti yang di sini muncul, ya kan. Dan ini dia player kita nih. Oke, jadi dia udah muncul. Jadi tadi kalian bisa nambahin ini aja nih image/png, lalu sini kalian kasih underscore-nya. Oke. Sebenarnya di Ebitan emang apa ya, cara mungkin itu ini kali ya, cara buat nampilin gambar. Saya pribadi juga nggak begitu kurang paham, namun memang waktu saya juga mau nampilin gambarnya nggak bisa, terus saya lihat kode di Ebitin ya, di dokumentasinya, ternyata dia nambahin ini, pas saya tambahin ini jadi bisa gitu. Jadi kalian bisa tambahin ini aja nih, oke, image/png, biar kita bisa nampilin gambarnya. Jadi ini dia gambarnya sudah muncul, namun ya kita belum bisa gerak gitu ya. Oke, dan di video selanjutnya kita bakalan menambahkan kontrol untuk player kita. Oke. Dan ya itu dia, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe, dimana kali ini kita sudah berhasil untuk menampilkan player kita, dan di video selanjutnya kita bakal coba untuk menambahkan kontrol untuk player kita. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.